Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan puji-pujian, telah membangkitkan iman kami semakin kuat. Iman kami semakin dikuatkan dengan puji-pujian yang telah dilantunkan bersama-sama Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Kau mengurapi hamba-Mu ini yang tidak pandai berkata-kata, tapi hikmat dari-Mu sajalah yang akan memimpin hamba-Mu dan menyampaikan firman Tuhan ini, serta urapi juga seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, supaya mereka dapat menerima firman ini dan menjadikan berkat yang akan dibawa pulang pada waktu mereka kembali nanti ke rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Shalom. Diberkati Tuhan dengan pujian pada sore hari ini. Amin. Luar biasa, puji-pujian ini membuat kita semua semakin bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saya juga ingin menyapa saudara-saudaraku yang ikut ibadah melalui online pada sore hari ini. Senang sekali dan penuh dengan sukacita berada dengan seluruh jemaat Tuhan, dengan saudara-saudara dalam Tuhan. Hal ini selalu membangkitkan gairah kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena ada bersama-sama dengan keluarga Tuhan yang dekat dengan Tuhan juga. Amin. Tema khotbah kita pada bulan hari ini adalah tentang iman. Dan pada minggu terakhir temanya adalah ujian mendewasakan iman. Oleh sebab itu saya memberi judul sama dengan apa yang telah disusun oleh Om Simon Lim dan tim, tapi saya kasih tambah seharusnya, karena ujian memperkokoh iman, tapi banyak orang yang dengan ujian imannya tidak menjadi kokoh, malah dia meninggalkan Tuhan dengan ujian yang bahkan harusnya ujiannya tidak besar ya, tidak berat, tapi dia meninggalkan Tuhan karena menghadapi ujian yang seharusnya bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan, mereka kemudian mengikuti Allah-Allah, huruf kecil ya, yang ada di sekitar bangsa mereka. Mereka sudah mulai meninggalkan Allah Yahweh dan mengakibatkan bangsa ini semakin jahat di mata Tuhan. Maka kemudian Allah memutuskan untuk menghukum bangsa Israel. Allah mengutus bangsa Kasdim, bangsa Babel, untuk menyerang Yerusalem, dan Yerusalem kemudian kalah, jatuh ke dalam kekuasaan bangsa Babel. Dan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, kemudian memerintahkan pegawainya untuk membawa orang-orang keturunan bangsawan, orang-orang yang muda, Alkitab bilang, orang-orang yang sehat, yang perawakannya bagus dan tidak cacat, orang-orang yang punya pengetahuan luas, berhikmat dan bijaksana, untuk dibawa sebagai tawanan ke kerajaan Babel. Dalam kitab Daniel disebutlah 4 orang di antara orang-orang yang ditawan oleh bangsa Babel. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Hananya, Misael, dan Azaria oleh pegawai raja, oleh Aspenas, diganti namanya menjadi nama yang sesuai dengan nama orang-orang Babel, dan nama itulah yang kita kenal dalam cerita sekolah minggu yang sangat menginspirasi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya rasa semua yang pernah sekolah minggu tahu ya nama-nama itu. Mereka sangat terkenal ceritanya karena kesetiaannya kepada Tuhan dalam segala perkara, segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka walaupun berada dalam istana orang kafir, dan mereka adalah penyembah berhala, orang-orang yang diikuti oleh ketiga orang ini, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan atau menjadi peraturan dari Tuhan pada mereka. Keempat orang ini bersama dengan Daniel juga
tidak mau menajiskan dirinya. Mereka nggak mau mengotori dirinya dengan makanan yang disediakan istana. Karena pertama, menurut adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu, makanan itu ada yang haram dan ada yang halal. Dan makanan yang disediakan oleh istana Nebukadnezar, Raja Babel ketika itu adalah makanan-makanan yang tidak diperkenankan, yang najis untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Mereka taat dengan peraturan Tuhan, padahal mereka sedang berada di istana bangsa Babel. Mereka adalah tawanan, mereka seharusnya budak. Tapi karena mereka pandai, Alkitab mengatakan Tuhan memberkati keempat orang ini. Karena mereka taat kepada aturan daripada Tuhan, mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang berdosa. Ketika itu dengan hukum-hukum Babel yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka mereka mengatakan kepada pegawai istana, sudahlah, percayalah bahwa kalau kami taat dengan aturan kami akan menjadi orang-orang yang hebat juga kok. Kami akan menjadi orang yang sehat. Dan terbukti bahwa keempat orang ini Alkitab mengatakan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di Babel. 10 kali lebih pintar. Sehingga kemudian raja sangat percaya kepada mereka. Karena semua masalah yang dihadapi oleh kerajaan Babel ketika itu, ketika para cerdik pandai orang-orang Babel tidak bisa menjawab, maka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu bisa memberikan solusi bagi kepentingan pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan kemudian karena mereka mendapat perhatian dan kasih raja, karena mereka pintar, mereka selalu memberi jawaban, memberi solusi bagi kepentingan kerajaan Babel, maka kemudian Alkitab mengatakan keempat orang itu menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi penguasa di tanah Babel. Sedangkan Daniel, dia tinggal di istana sebagai penasihat raja. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, dan kebiasaan itu masih terjadi sampai hari ini. Orang yang disayang bos, disayang raja, disayang pemimpinnya, orang yang karirnya lebih moncer, orang yang lebih cemerlang dalam pekerjaannya, selalu dimusuhi oleh teman-temannya. Begitu ya sampai sekarang, paling enggak di beberapa tempat. Jangan sampai terjadi di rumah Tuhan, tapi kadang-kadang ada juga Bapak Ibu sekalian. Tapi inilah yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka dipercaya oleh raja, pasti teman-temannya mencari orang kesalahan dan kelalaian orang ini yang bisa kemudian menjatuhkan mereka pada raja. Dan kebetulan ada satu momen, ada satu peristiwa di mana Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyat Babel, seluruh pemimpin-pemimpin Babel untuk datang ke ibu kota dan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, patung emas yang didirikan oleh raja. Orang yang tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan raja, sebenarnya patung itu juga Raja Nebukadnezar ingin orang tuh menyembah dia, tapi dia gambarkan dengan patung yang dia buat. Kalau orang nggak mau nyembah, apalagi pemimpin-pemimpin di Babel yang harus menyembah sesuai dengan perintah raja, maka raja telah menyiapkan perapian yang siap membakar mereka semua. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah ilah lain. Mereka tidak menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akibatnya orang-orang yang iri kepada mereka, pejabat-pejabat lain yang melihat, wah ini budak sebenarnya, ini tawanan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa menjadi pejabat yang memimpin kita semua orang-orang Babel? Tentu saja karena didapati ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyembah patung itu, maka para pegawai-pegawai raja melaporkannya kepada raja. Nebukadnezar pasti marah, ini perintah raja, apalagi kalau saudara membaca kisah Nebukadnezar ini, raja ini sangat sombong Bapak Ibu sekalian. Jadi dia marah sekali dan kemudian dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bertanya, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung yang sudah kudirikan itu? Mereka bilang, benar Tuanku, kami tidak bisa menyembah patung itu.
Bahkan kemudian Nebukadnezar memberi kesempatan, ayo menyembah saja kepada dia. Kalau enggak, kamu pasti akan kucampakkan ke dalam tungku api itu. Kata Nebukadnezar begini, aku mau lihat di mana dewa yang bisa nolong kalian. Aku mau lihat Tuhanmu bisa enggak ngelawan aku, gitu kata Nebukadnezar pada mereka. Dan sebagai seorang bawahan, seorang pegawai, Sadrak, Mesak, Abednego harusnya gentar ya. Harusnya takut dia kepada raja. Seharusnya mereka nurut aja sama raja. Mereka tuh tawanan, mereka tuh budak. Syukur-syukur dapat kerjaan di kerajaan Babel. Dan yang mereka dapatkan bukan cuma pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, tapi mereka menjadi pejabat tinggi di negara Babel. Kurang enak bagaimana ya saudaraku? Kalau saudara-saudara ada di posisi itu bagaimana? Kalau kita berpikir rasional mungkin kita mikir gini, ikutin aja perintah raja. Daripada mati dibunuh, anggap aja itu formalitas. Menyembah aja, toh itu yang kita lakukan cuma secara fisik, hati kita nggak gitu kok. Yang penting kita lakukan sesuai dengan perintah raja, daripada kita dikucilkan, daripada kita dibunuh, daripada kita disiksa. Lebih baik kita cari selamat aja, karena Tuhan tahu hatiku cinta sama Tuhan. Ikutin aja, cuma nyembah gitu doang, gitu harus. Kalau orang-orang yang memikir secara pragmatis, orang-orang yang mencari gampangnya saja. Kalau aku menyangkal keyakinan kepada Tuhan untuk karir aku, Tuhan tahu aku tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang penting karirku bagus, yang penting aku aman, yang penting aku selamat. Kata orang jujur, kalau jujur terus itu nggak kaya-kaya. Jadi bolehlah kita korupsi dikit-dikit. Nanti kalau sudah kaya, aku berhenti korupsi dan minta ampun sama Tuhan. Amin? Bagus, jangan ada jawab amin ya. Salah Bapak Ibu sekalian. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Itulah yang terjadi di banyak orang-orang yang hidup saat ini, yang mencari mudahnya saja. Banyak tawaran yang menarik di sekitar kita. Banyak hal-hal yang bisa menjadikan kita menikmati kenikmatan dunia, sekaligus menjauhkan diri kita dari keselamatan. Dapat merusak iman kita. Dan ujian itulah yang sedang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ikut maunya Raja Selamat dan tetap menikmati jabatan yang sudah mereka peroleh menjadi penguasa Babel, sekaligus mereka mengkhianati Tuhan, atau taat dan setia pada Tuhan dengan taruhan kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan nyawanya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun sadar, sungguh-sungguh sadar sepenuhnya bahwa mati adalah taruhannya. Bahkan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Mati gosong dibakar di tungku api yang panas. Ketika mereka menghadapi ujian yang datang saat mereka menolak untuk berkompromi dengan dosa, mereka mampu menghadapinya. Mereka mampu melewatinya. Mereka memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan, walaupun dengan risiko terbesar sekalipun. Hal itu tidak menyurutkan sama sekali kesetiaan dari ketiga hamba Tuhan ini. Kesetiaan pada Tuhan adalah harga mati, tidak bisa ditawar, dan ketegaran hati mereka untuk menolak menyembah ilah lain selain Allah menunjukkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego setia kepada Tuhan. Itu poin pertama kita. Poin kedua adalah Sadrak, Mesak, Abednego juga yakin bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara setia kepada Tuhan, maka percayalah pertolongan dan penyertaan Tuhan pasti datang dalam hidup saudara. Pasal 3 ayat 17 mengatakan demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ketika Nebukadnezar bilang, Allahmu tidak mungkin sanggup melawan aku, Allahmu tidak mungkin bisa melepaskan engkau dari aku, Nebukadnezar begitu sombong dan merendahkan Tuhan. Ia merasa ia terlalu hebat, sehingga Allah tidak mungkin bisa melawan dia. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dengan penuh keberanian, Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian dan dari tangan-Mu ya Raja. Mereka yakin Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sendirian menghadapi ujian-ujian ini.
Mereka yakin Allah pasti akan menolong dan membebaskan mereka. Saudara tahu, ujian itu bukan karena kelalaian kita. Ujian itu bukan karena kesalahan kita. Ujian itu memang datang dari Tuhan karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara melakukan kesalahan lalu saudara dapat masalah, misalnya mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kemudian saudara nabrak, lalu saudara bilang, wah ini ujian dari Tuhan, aku harus sanggup melewatinya. Itu bukan ujian, itu salahmu sendiri. Tapi ujian yang dimasukkan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah kita hidup benar dalam Tuhan, kemudian kita menghadapi ujian karena kita berjalan dengan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya iman Sadrak dan Mesak Abednego tidak menjadi tawar. Iman mereka justru menjadi semakin kuat. Mereka tidak ciut dengan ancaman dari Raja Nebukadnezar. Justru mereka menunjukkan kualitas iman yang luar biasa, tidak tergoyahkan. Ujian iman yang mereka harus hadapi membuat mereka semakin kuat. Kesetiaan mereka tidak tergerus sama sekali oleh ancaman siksaan yang akan mereka hadapi. Mereka punya ketetapan yang teguh, berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Dan hanya dengan keteguhan hati, ketika kita punya ketetapan hati yang teguh, maka kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kalau saudara nggak punya ketetapan hati, saudara nggak teguh dalam iman saudara, saudara nggak pernah yakin bahwa Tuhan bisa menolong saudara. Jadi ketika saudara setia, saudara taat, saudara teguh dalam iman saudara, disitulah saudara tahu bahwa Allah selalu setia dan menolong saudara dalam setiap keadaan apapun. Kalau saudara nggak setia sama Tuhan, saudara nggak bisa tahu, nggak bisa rasa bagaimana pertolongan Tuhan kepada saudara. Jadi saudara-saudara kalau mau merasakan, mau menikmati pertolongan Tuhan, mau merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam permasalahan saudara, saudara harus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kalau ujian itu datang kepada kita, pada saudara-saudara dan saya? Misalnya kalau kita ditawari pekerjaan, kamu dapat pekerjaan yang baik, tapi karena di sini orangnya satu keyakinan semua, maka rubahlah KTP-mu. Rubah KTP saja. Gantilah keyakinanmu dengan keyakinan A atau B. Maka kamu akan mendapat pekerjaan dan posisi. Mau saudara? Amin? Jangan saudaraku. Itu adalah ujian iman kita. Apakah kita memilih karir kita atau setia kepada Tuhan? Memilih pekerjaan kita atau setia kepada Tuhan? Yang banyak dihadapi anak-anak muda sekarang adalah kalau mendapat pacar yang tidak seiman. Kita merasa sudah cocok, ini chemistry-nya udah dapet katanya, sudah mentok cintanya, tapi kemudian diminta untuk melepaskan keselamatanmu, meninggalkan imanmu untuk orang yang saudara cintai. Bagaimana saudara akan menghadapinya? Bisakah kita berkorban untuk Kristus dengan konsekuensi kehilangan orang yang kita cintai? Amin? Itu amin, bagus. Atau kita memilih hasrat atau perasaan kita dengan mengorbankan keselamatan kekal yang seharusnya menjadi milik kita. Dilema ini selalu menjadi masalah dalam pergaulan hubungan percintaan orang-orang yang punya hubungan tidak seiman. Itu adalah fakta yang saya amati dalam kehidupan saya sekian puluh tahun ini. Dan dalam kasus percintaan yang demikian, faktanya lebih banyak orang-orang Kristen pengikut Tuhan yang meninggalkan keselamatannya daripada memenangkan orang lain untuk Kristus. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Alasannya ada aja. Toh nanti mereka ketemu, jadi ahli filsafat semua mereka. Toh semua agama sama. Mereka semua membawa kita kepada surga, katanya begitu. Untuk membenarkan apa yang telah dipilihnya karena mendukung, membela cintanya kepada pacar atau kekasihnya. Jadi saudara-saudara yang masih muda yang belum menikah, carilah pasangan yang seiman. Amin. Amin. Dilema itu seringkali menjadi orang
meninggalkan Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah ada dalam dilema itu. Mereka tidak pernah mengalami dilema. Mereka tidak pernah ragu untuk memilih. Pilihannya adalah Allah. Apapun resikonya bagi mereka, Allah itu adalah harga mati. Itulah poin yang berikut akan kita bahas. Bahwa Sadrak, Mesak, Abednego punya komitmen yang kuat dan penuh keyakinan total kepada Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Iman mereka tergoyahkan dan menjadi rapuh karena ujian. Pasal 3:18 mengatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ketika Raja memerintahkan mereka untuk menyembah patung emas dengan konsekuensinya mati gosong kalau menolak, mereka tetap menolak dan bahkan yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Mereka yakin Tuhan bisa membebaskan mereka. Tapi perhatikan ini saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan komitmennya untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena mereka katakan begini, sekalipun Allah tidak menolong mereka, sekalipun Allah tidak membebaskan mereka dari ancaman, dari hukuman dari Nebukadnezar, sekalipun mereka harus mati, mereka memutuskan tidak akan menyembah patung emas itu. Walaupun tantangan yang mereka hadapi begitu besar, karena raja begitu marah sama mereka. Walaupun mereka tahu bahwa mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman mereka, mempertahankan iman yang begitu besar, berat yang mereka harus hadapi. Komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap teguh dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun ancaman yang bisa menggoyahkan iman mereka. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa menggoyahkan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memberi celah sedikit pun untuk iblis mengganggu perasaan mereka. Mereka tidak pernah membuat diri mereka berada dalam keraguan kepada Tuhan. Itulah bukti dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan menolong mereka dalam menjalani hidup mereka sebagai budak, kemudian menjadikan mereka orang terhormat di kerajaan Babel, Tuhan pasti menolong mereka menghadapi masalah yang sekarang mereka hadapi karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Tetapi kalaupun tidak, Bapak Ibu sekalian, mereka tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan, rancangan yang indah Tuhan kepada mereka untuk membuat mereka tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Mereka nggak peduli mereka harus mati, mereka nggak peduli Tuhan tidak menolong mereka. Tapi mereka menyatakan apapun yang terjadi, aku tetap akan menyembah Tuhan. Amin. Saudara mau begitu? Saudara belum pernah ngalamin ujian kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Panggil orang ya, kamu kalau nggak mau ikut saya, kamu tetap ikut Tuhan, out. Hilang semua penghasilan kita. Paling mentok segitu. Tapi saudara belum pernah terancam nyawanya karena ikut Tuhan. Harusnya kita tetap berada dalam kokoh iman kita. Harusnya dalam semua ujian dari Tuhan membuat kita semakin kuat dalam mengasihi Tuhan. Dan orang yang kokoh imannya adalah orang yang selalu mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan tanpa menunggu mujizat Tuhan, tanpa harus melihat apa yang Tuhan bisa lakukan pada mereka. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk hidup mereka, termasuk untuk kita semua, saudara-saudaraku. Ujian itu memang berat karena namanya saja ujian. Ujian itu selalu membuat kita naik level kalau kita lulus, benar ya? Jadi ketika kita menghadapi ujian dan kita lulus daripadanya, maka kita pasti akan naik level. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, komitmen kita kepada Tuhan semakin tinggi, walaupun itu tidak mudah. Mengasihi Tuhan itu kadang-kadang butuh pengorbanan, saudaraku. Ada konsekuensinya. Tapi percayalah, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ujian selalu akan hadir dalam hidup kita untuk memurnikan kita, untuk membentuk karakter kita, untuk memperkokoh iman kita, membuat kita semakin taat pada Tuhan dan memiliki integritas yang kuat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu semua kisah akhir dari cerita Sadrak, Mesak, Abednego.
Mereka dibuang ke perapian yang dipanaskan berkali-kali lipat, bahkan sampai algonya pun mati kena panasnya uap dari perapian itu. Tapi Alkitab mengatakan Sadrak, Mesak, Abednego diluputkan dari gosong tadi. Mereka bahkan tidak terbakar sedikit pun. Alkitab mengatakan bau sangit pun enggak loh. Bau asap itu enggak dalam tubuh mereka. Tuhan membebaskan mereka dari hukuman Nebukadnezar. Tuhan selalu menjadikan rahmat bagi orang-orang yang teguh imannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepada Tuhan. Dan dalam kisah ini, akhirnya Nebukadnezar mengakui kedahsyatan El Shaddai itu. Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kuasa itu. Bahkan Raja Nebukadnezar kemudian memerintahkan seluruh orang Babel untuk menghormati Allah Israel, Allah Yahweh. Dan kalau ada yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja katakan akan dipenggal, rumahnya akan dirobohkan, menjadi timbunan puing. Wah, Raja Nebukadnezar ini memang ekstrim banget ya saudara. Waktu dia melawan Tuhan, dia mau bunuh orang yang berani melawan dia dan menolak perintahnya atau menyembah Tuhan Yahweh. Tapi ketika dia lihat bahwa Allah yang berkuasa itu benar-benar hadir dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan tidak bisa dilawan oleh Nebukadnezar, perintahnya juga ekstrim. Kalau yang berani menghina rajanya, Allahnya Israel, akan dipenggal dan rumahnya dirobohkan menjadi puing. Memang aneh raja ini, tapi sudahlah, kita nggak usah pikir raja ini. Tapi ini faktanya, cara Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya dalam diri orang-orang yang teguh dalam ujian itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ia selalu memberi rahmat yang baru kepada semua orang yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena setiap hari kita hidup dalam ujian-ujian kehidupan. Jadi kita selalu butuh sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan bagi kita rahmat yang baru, hikmat yang baru kepada kita. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita harus bicara secara terbuka, tidak semua orang mengalami ending seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak semua orang mengalami mujizat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam segala penderitaan yang kita alami, ketika Allah menguji kita, maka Yakobus mengatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena penderitaan-penderitaan yang kita alami karena iman kita akan mendatangkan anugerah-anugerah yang lain melalui berbagai ujian itu. Yakobus mengatakan bahwa iman yang teguh lewat ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Kita akan selalu siap menghadapi cobaan apapun, dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Karena kesabaran dan ketekunan kita menghadapi ujian itu telah mematangkan pribadi kita, mematangkan karakter kita. Kita akan bertumbuh semakin dewasa dengan ujian-ujian kehidupan. Iman kita akan semakin kokoh dalam Kristus. Kita akan berjalan menuju kesempurnaan seperti Allah kita sempurna. Amin. Bisakah kita sempurna seperti Allah sempurna? Amin. Itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Tapi setiap fase kehidupan kita, setiap ujian yang kita alami akan membawa kita pada level yang lebih tinggi, supaya kita dapat berjalan dalam kesempurnaan Allah. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan untuk menang melawan peperangan rohani kita. Dengan semua perlengkapan rohani itu, kita akan dapat bertahan dan menang sampai di finish. Amin. Nggak semua orang mengalami mujizat dalam hidupnya ketika ia mendapat ujian. Tidak semua orang lolos dari api yang bisa membakar dirinya. Yakobus yang menulis kitab itu tadi tidak mengalami mujizat ini. Yakobus dalam mempertahankan imannya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberita Injil, ketika ia mempertahankan imannya kepada Allah dalam Yesus Kristus,
Yakobus mati sebagai martir. Dia dibunuh oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dibuang dari atapnya bait Allah, jatuh ke bawah, dilempari dengan batu sampai mati. Itu kisah tentang Yakobus. Yang dilakukan adalah memberitakan Injil, mempertahankan imannya. Apalagi Yakobus itu saudaranya Yesus, saudara. Tapi kenapa dia tidak mengalami mujizat itu? Itulah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan Yakobus dan juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang pasti imannya selalu kokoh. Ketika orang Farisi ini mengancam dan memintanya untuk meninggalkan keselamatan dalam Yesus, untuk menyangkal Yesus, ia menolak. Dan walaupun Yakobus akhirnya harus mati sebagai martir, ujian itu telah membawa dia pada kemenangan yang luar biasa, karena dia berada bersama dengan Tuhan pada akhirnya. Kesetiaan kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Ia akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Ia akan selalu tidak membiarkan kita berjalan sendirian menghadapi ujian-ujian kehidupan. Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan kelimpahan rahmat dan hikmat untuk menghadapi ujian-ujian itu, kalau kita tetap setia dalam jalan Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Yesus selalu hadir dalam semua ujian kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang punya integritas tinggi. Karakter kita menjadi karakter yang diubahkan Tuhan. Menjadi orang yang lembut hati, orang yang penuh kasih, orang yang selalu sabar menghadapi cobaan, orang yang selalu memperhatikan sesamanya yang membutuhkan. Karena saudara telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mau kita berubah karena ujian dari Tuhan? Kita pasti akan berubah kalau kita setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami akan terus setia dalam jalan Tuhan. Kami akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Ujian-ujian yang Kau berikan pada kami akan membuat kami semakin kokoh dalam Engkau. Kami akan menjadi orang yang semakin teguh, dan kami juga akan memberitakan Injil kepada orang lain karena kami telah mengalami hal yang luar biasa. Tuhan telah menolong kami dalam semua pengalaman yang telah kami hadapi. Kami berdoa Tuhan bahwa kami akan menjadi saudara-saudara seiman yang saling mengasihi, saling tolong menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kami akan menjadi jemaat yang kuat, yang teguh, yang kokoh, dan akan menjadikan ibadah jam 6 sore itu semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.